Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di Ubay Channel. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, keimanan, dan keislaman kalian semuanya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tajwid. Dan ini yang paling dasar yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Buat teman-teman yang kalian merasa channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe di bawah agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Oke teman-teman, langsung kita masuk ke materi yang pertama. Apa aja yang akan kita pelajari di hukum nun mati ini? Teman-teman, di atas tadi yang namanya nun mati ini ada huruf nun. Jadi dalam Al-Quran itu nanti banyak sekali huruf nun yang mati atau disukun gitu ya. Nah terus ada tanda harokat, tanwin, fathah tanwin, fathatain atau kasrotain atau domatain. Kenapa ini nun mati dan tanwin ya? Kenapa? Karena hakikatnya nanti bunyinya itu sama gitu ya. Bunyinya misalkan ini berakhiran dengan an, ini an, in, un. Jadi sama ya, akhirnya konsonannya n gitu. Jadi sama, makanya dan atau gitu. Ya, kita masuk apa aja yang akan kita pelajari. Jadi di hukum tanwin dan nun mati ini ada 5 teman-teman. Yang pertama itu ada iqlab, idhar, idgham bi ghunna, idgham bila ghunna, ikhfa gitu ya. Dan sebenarnya juga ada 4 bisa, yaitu idgham. Idgham itu nanti dibagi 2 ya. Idgham yang bi ghunna dan idgham yang bila ghunna. Nah, penjelasannya nanti ya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu iqlab. Teman-teman, apa sih artinya iqlab? Iqlab yaitu secara bahasa artinya memindahkan dari asalnya. Maksudnya apa memindahkan dari asalnya? Jadi nanti ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf b. Nah ini hurufnya ada satu, cuma ada satu, b. Nah jadi kalau nun sukun itu kan biasanya bunyinya contohnya min gitu ya, min. Tapi nanti kalau ketemu b itu nggak jadi min, memindahkan dari aslinya. Jadi bukan min tapi jadi mim. Huruf n jadi huruf m. Mim ba'di contohnya gitu. Nah kita masuk ke contohnya ini. Contoh ya, kita masuk ke contohnya. Di sini ada huruf nun sukun, di sini huruf ba. Dalam sebuah kalimat dalam Al-Quran itu ada lafal min ba'di. Nah, di sini ada huruf iqlabnya berupa apa? Ba. Nah, ini. Nah, tadi kenapa huruf iqlab itu memindahkan asalnya? Ini kan harusnya min ba'di. Makanya dipindahkan menjadi mim ba'di. Jadi ada huruf M-nya di dalamnya. Mim ba'di gitu ya teman-teman. Terus kita lihat tanwinnya. Ini kan contoh dari nun sukun. Kita lihat contoh dari tanwin. Nah, contohnya di Al-Qur'an ada kalam sami'an basiro. Nah, di sini ada huruf iqlab ba. Nah, huruf iqlab itu cuma satu tadi ya, cuma ba. Nah, ini ada huruf ba. Nah, sebelum ba itu ada tanwin, yaitu ain yang di tanwin. Jadi yang diperhatikan tanwinnya bukan ainnya ya, tanwinnya. Nah, jadi tanwin itu bertemu dengan ba. Itu disebut dengan bacaan iqlab ya, seperti itu. Oke, yang kedua kita masuk ke belum, latihan dulu. Nah, ini latihan yuk. Coba teman-teman cari di sini mana yang bacaan iqlab ya. Ini di surat Al-Humazah. Coba cari. Sudah? Ya, kita cari di ayat pertama itu ya simpel ya untuk mencari. Oh ya, trik mencari bacaan. Ingat hurufnya, tadi kan cuma satu ya. Dalam sebuah kalam di Al-Quran atau ayat di Al-Quran, cari aja langsung hurufnya. Contoh, nih, ba ada nggak ba? Oh ternyata nggak ada huruf ba di sini ya. Ini di sini juga nggak ada huruf ba. Ini nggak ada huruf ba. Nah, di sini ada nggak huruf ba? Nah, ternyata ada huruf ba, teman-teman. Nah, ada huruf ba, cuma tadi kan kriteria
bacaan iklab itu sebelum huruf ba itu ada tanwin atau nun sukun. Nah, kita koreksi. Sebelum ba ini ada tanwin atau nun sukun enggak? Nah, ternyata ada nun sukun. Nah, berarti betul ini bacaan iklab. Nun sukun bertemu dengan ba. Nah, biasanya kalau di Al-Quran yang sekarang itu di atas huruf ba itu ada huruf mim. Ada huruf mim. Ini menunjukkan bacaan iklab yang dimana nun sukun itu suruh menggantikan dengan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla layum badanna fil hutamah. Layum bukan layun, bukan ya. Jadi layum badanna gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu idhar. Teman-teman, idhar itu artinya tegas atau jelas ya. Jadi di mana ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang ada berapa ini? Ada 6. Itu nanti bacaannya jelas, tegas gitu ya. 6 baca alif, ha, kho, ain, ghin gitu ya. Ini ada 6. Teman-teman, kita langsung ke prakteknya, contohnya ya. Nih contohnya. Contoh yang nun sukun. Di Al-Quran ada lafal man amana gitu ya. Ini ada huruf alif atau hamzah. Nah, di sini ada nun sukun. Jadi di sini ada huruf idharnya yaitu berupa alif gitu ya. Nah, berarti kenapa kalau ditanya ya, ini bacaan apa? Bacaan idhar. Kenapa ada bacaan idhar? Karena nun sukun bertemu dengan alif gitu ya. Contoh ke bawah ya, nggak semua ini ya. Contohnya nih di surah Al-Alaq. Min alaq. Nah, ini ada huruf idhar berupa ain ya. Ini ain. Nah, kenapa dibaca idhar? Karena nun sukun bertemu dengan ain. Nun sukun bertemu dengan ain. Sehingga dibaca idhar atau dibaca jelas. Jelasnya gimana? Min alaq. Jadi nggak ada dengung, nggak ada samar, jelas. Min alaq gitu. Ini contoh dari nun sukun. Lalu kita lihat contoh dari penerapan tanwin. Contohnya. Nah, ini di surah Al-Falaq ya. Hasidin idza hasad. Nah, maksudnya ini di sini ada huruf idhar berupa tadi sama kayak yang tadi yaitu alif. Akan tetapi sebelum alif ini ada tanda harokat tanwin kasro atau kasrotain. In. Nah, di sini disebut idhar karena tanwin bertemu dengan alif. Atau di sini juga ada lagi qaumin had. Nah, di sini ada kasrotain bertemu dengan ha sehingga dibaca idhar. Nah, teman-teman, kita latihan ke lafal Al-Qur'an ke surah Al-Qadar. Ya, teman-teman, kita cari ya. Kayak tadi carinya simple. Yang pertama tekniknya adalah mencari huruf idhar. Nah, tapi sebelumnya harus ada nun sukun atau tanwin. Nah, di sini ada huruf idhar tuh, ada alif, ha, tapi di sini nggak ada tanwin, berarti nggak ada bacaan idhar. Terus di sini nggak ada tanwin juga, berarti ini nggak ada bacaan idhar di sini ya. Nah, nggak ada tanwin atau nggak ada nun sukun. Di sini ini nggak ada. Nah, ini ada tanwin, tapi depannya bukan huruf idhar, berarti bukan. Nah, ini ada nih, ada nun sukun, dan di sini ada alif, berarti bacaan idhar bukan? Nah, betul sekali, ini bacaan idhar, yaitu nun sukun bertemu dengan alif. Cara bacanya gimana? Khairum min alfi syahr. Min alfi syahr. Gitu cara bacanya ya. Coba kita cari lagi, ada nggak? Di sini ada nggak ya, ada tanwin atau nun sukun ya. Di sini ada nih nun sukun. Nah, tapi di sini hurufnya kaf, bukan idhar. Tadi idhar kan ada 6 ya. Ada 6, tapi ini kaf. Kaf ini tadi nggak masuk ke kriteria 6, berarti bukan gitu ya. Terus lanjut. Salam. Nah, ini ada tanwin dan setelahnya ada huruf ha. Tadi termasuk 6 bukan? Nah, ternyata ha itu termasuk 6. Ya, berarti ini bacaan idhar, sehingga bacanya adalah salamun hiya.
salamun hiya. Jelas gitu ya teman-teman. Kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang ke idgham bi ghunna. Apa sih artinya idgham bi ghunna? Idgham secara bahasa yaitu artinya memasukkan. Nah, kalau bi itu dengan, kalau ghunna itu mendengung. Jadi idgham bi ghunna adalah memasukkan dengan mendengung. Maksudnya memasukkan apa? Memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf sesudahnya. Ada berapa huruf sesudahnya? Yaitu ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Contohnya ini ke sini ya. Contohnya nih, maksudnya memasukkan gimana? Nih, dia ada tulisan faman ya'mal. Jadi yang seharusnya membaca faman ya'mal, jadi nunnya itu nggak dibaca, tapi dimasuki oleh huruf ya setelahnya. Jadi bacanya adalah famayyamal. Tapi ada kata bihuna. Bihuna itu artinya mendengung. Jadi cara membacanya adalah famayyamal gitu ya. Mendengung. Contohnya lagi ini ada min ma'in. Tapi itu bukan seperti itu bacanya. Tapi harus memasukkan huruf mim dan mendengung. Jadi memasukkan huruf sesudahnya dan mendengung. Itu namanya idgham bihuna. Mim ma'in gitu ya. Kita lihat contoh tanwinnya. Qauman nakatsu. Nah ya, jadi qauman nakatsu. Nah, seperti itu ya. Syakira wa imma kafura. Nah, di sini ada syakiron wa. Jadi di sini harus syakirawa. Sudah dimasukkan dan mendengung. Itu idgham bi ghunna. Sekarang kita ke latihan coba teman-teman. Yuk, cari lagi seperti tadi. Pokoknya cari huruf. Ya, tadi udah hafal ya. Ini ada 4. Hafal ya. Ya, nun, mim, wawu gitu ya. Terus kita cari di sini mana yang dikatakan bacaan idgham bi ghunna. Ya. Seperti tadi cari huruf yang termasuk 4 atau idgham bi ghunna. Ini bukan. Nah, ini nih. Ada huruf wawu. Coba kita lihat, cek harokat atau huruf sebelumnya. Nah, betul sekali ini ada tanwin. Nah, sehingga ini dibaca idgham bi ghunna. Bagaimana cara bacanya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi di sini cara bacanya adalah memasukkan huruf wawu ke tanwin di sini. Jadi tanwinnya nggak dibaca, digantikan dengan wa. Lahabiu dan mendengung agak lama gitu ya. Lahabiu watab seperti itu. Ada lagi nggak ini? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi nggak? Coba. Nah ternyata ada lagi nih. Di bawah lagi nih ada nih. Ini ada huruf mim dan di sebelumnya ada harokat tanwin. Berarti bacaan idgham bi ghunna karena tadi ada 4 huruf ya, nun, mim, wawu. Hablum mi. Nah, hablum min. Terus ini ada lagi teman-teman. Nah, ini ada mim dan sebelumnya adalah nun sukun. Kalau ini mim sebelumnya tanwin, ini mim sebelumnya nun sukun. Jadi sama. Ini ada huruf idgham bi ghunna. Berarti bacanya adalah mim masad. Seperti itu. Lanjut kita ke idgham bila ghunna. Tadi sebelumnya adalah idgham bi ghunna. Sekarang ada idgham bila ghunna. Artinya hampir sama, bedanya cuma kalau di sini itu idgham itu memasukkan sama bila. Tadi bi ghunna, sekarang bila ghunna. Bi ghunna itu dengan mendengung, kalau bila itu tanpa mendengung. Jadi sama memasukkan ini tapi tidak mendengung dan hurufnya itu ada 2, lam, ro. Seperti itu ya. Kita lihat di lafalnya. Contohnya ada lafal di Al-Quran milladunka ya, atau milladunka. Nih di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan lam ya. Lamnya itu nanti menggantikan huruf nun sukunnya ini, jadi nggak dibaca min tapi dibaca mil. Akan tetapi bila ghunna artinya tidak mendengung. Milladunka atau milladunka ya. Contohnya ini lagi. Mirrabbikum ya, mirrabbikum. Jadi enggak mirrabbikum enggak, tapi harus
tidak mendengung. Mir rabbikum. Nah, ini lagi khairul laka. Khairul laka. Ghafurur rahim. Enggak mendengung ghafurur rahim karena ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bil ghunna yaitu ra. Ghafurur rahim. Kita latihan yuk. Coba di sini cari mana yang bacaan idgham bil ghunna. Di ayat pertama adakah huruf lam? Ada nih lam, tapi lam jalalah. Jadi bukan idgham bil ghunna, tapi bacaan ya ini enggak ada. Ini enggak ada juga. Ini ada enggak? Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan lam. Lam tadi kan idgham bil ghunna ada dua, lam dan ro yang didahului dengan tanwin atau nun sukun. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan lam. Berarti bacaan idgham bil ghunna. Cara bacanya gimana? Walam yakun lahu. Bukan seperti itu, tapi bacanya adalah walam yakul lahu. Yakul lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Kita lanjut yang terakhir yaitu bacaan ikhfa. Ikhfa itu apa? Ikhfa itu secara bahasa artinya menyamarkan, yaitu menyamarkan nun sukun atau tanwin itu karena bertemu dengan huruf 15 ya. Jadi nggak jelas min. Nah, kita contohnya nanti. Ini ada 15, ini teman-teman bisa dihafalkan ya. Pokoknya huruf hijaiyah itu ada 29 ya, dikurangin tadi ada iklab 1, idgham bil ghunna 2 dan seterusnya. Pokoknya sisanya itu adalah huruf ikhfa ya. Seperti itu ya. Kita masuk ke contohnya. Nih banyak banget kan ya contohnya nih ya. Di sini ada minsyar. Contoh ya, nun sukun bertemu dengan sin, yaitu minsyar. Kenapa ikhfa? Samar, nggak jelas, minnya nggak jelas, memasukkan juga enggak. Ini contohnya nih. Minsyar itu salah, itu bukan idhar. Misyar itu nggak bisa. Jadi ini pertengahan, yaitu samar atau ketidakjelasan antara nun atau memasukkan. Minsyar gitu ya. Itu ini nun sukun bertemu dengan shin. Terus contoh lagi nih, sofang sofa tanwin bertemu dengan shod, maka dibaca dengan ikhfa gitu ya. Seperti itu. Ini bisa dipelajari juga yang lainnya. Kita langsung ke latihan. Nah, di sini coba mana yang bacaan ikhfa. Caranya simpel tadi, cari huruf ikhfanya. Nah, kita cari pelan-pelan yuk. Ternyata di sini nggak ada nih, di sini nggak ada nun sukun ya. Coba, jadi pertama cari nun sukun atau tanwinnya. Di sini ada nggak nun sukun? Nah, ada ini teman-teman, nun sukun nih bertemu dengan huruf kaf. Apakah kaf itu masuk huruf ikhfa? Betul sekali, masuk huruf ikhfa. Jadi bacanya gimana? Wa wada'na anka wizrak, bukan anka wizrak, bukan akka wizrak, tapi anka wizrak, seperti itu ya. Terus alladzi anqadha dhahrak. Nah, ini ada lagi nih, nun sukun bertemu qaf, anqadha dhahrak, seperti itu. Di sini nggak ada. Lanjut teman-teman ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ujian. Kita di sini belajar mana yang bacaan semuanya ya. Kita sekarang digabungkan. Ya, sekarang kita latihan dan atau ujian ya, teman-teman. Di sini saya nggak akan memberikan jawabannya. Teman-teman dibaca ini di surah Al-Fil. Silahkan dicari bacaan apa di sini. Terus di sini surat Al-Baqarah di awal. Coba juga cari bacaan apa. Dan di sini sudah ada clue-nya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah tahu jawabannya karena berusaha mencari, silahkan kasih jawaban di komentar. Yaitu apa surah Al-Fil isinya bacaan apa dan surah Al-Baqarah isinya jawaban apa. Saya tunggu di kolom komentar. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih dari Ubay Channel. Jazakumullah khairan katsira. Jazakumullah khairan yang telah menyimak. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa jika channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.